Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada sesi kali ini kita akan membahas board ESP8266 khususnya Wemos D1 Mini. Contohnya seperti ini alatnya ya. Ini yang kita bahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas pin-pin yang ada dalam board ini. Sebagai contoh nanti kita juga akan mencoba memprogram LED yang ada di board ini. Kita akan melihat beberapa contoh program pada Arduino IDE yang bisa kita gunakan sebagai awalan untuk belajar. Selanjutnya, mari kita hubungkan alat ini dengan kabel micro USB dengan komputer kita, lalu kita coba beberapa program yang ada di sana. Sebelum kita mengekspor Wemos D1 Mini ini, ada baiknya kita mengetahui dulu pin-pin yang ada pada board tersebut. Nah, pada gambar teman-teman bisa melihat ya. Di sini ada titik-titik bulat ya. Ini bisa kita sebut dengan pin nantinya. Kemudian pada titik-titik ini ada keterangannya, ada contohnya ya dari sebelah kiri. Di sini ada 3V3, berarti pin ini adalah pin tegangan yang nilainya adalah 3,3 volt. Kemudian ada di atasnya D8, D7, D6, D5, D0, dan A0. Nama-nama ini menandakan bahwa pin tersebut bisa diakses atau diprogram dengan nama ini ketika kita memprogram dengan Arduino IDE. Perhatikan juga bagian sebelah kiri, di sini ada nama ya. Ada reset, ini mereset board ini untuk mereset. Kemudian ada analog pin, di sini A0 namanya. Kemudian ada GPIO 16, digital pin yang ke 0 namanya D0. Jadi di sini ada dua alternatif nanti yang bisa kita gunakan. Yang pertama penamaannya dengan yang warna merah ini, D8, D7, D6. Jadi kalau kita ingin mengakses pin D8 yang ini ya, berarti kita bisa menamakannya dengan D8. Atau alternatif kedua, kita bisa menggunakan penamaan GPIO yang di sini, yang sebelah kiri nih. GPIO 15, kita bisa menggunakan angka 15 atau D8. Jadi ini saling berkaitan ya. Jadi D8 sama dengan 15, D7 sama dengan 13, D6 sama dengan 12, D5 sama dengan 14. Begitu juga untuk pin-pin yang di sebelah kanan ada RX, TX, kemudian D1, D2, D3, dan seterusnya. Nah, untuk video ini kita akan memprogram LED ya. Untuk pada LED ESP32 posisinya ada di sebelah atas sini, di pojok atas. Di sebelahnya TX, di sini ada LED kecil. Kemudian pin yang terhubung dengan LED ini adalah D4. Di sini ada keterangannya built-in LED. Berarti kalau kita ingin mengontrol, mengaktifkan atau menghidupkan, mematikan, kita bisa menggunakan pin D4 atau pin kedua ya. Tadi sudah disebutkan bahwa alternatif selain menggunakan D4 ya yang merah, kita bisa menggunakan GPIO. Nah, karena GPIO ini adalah GPIO 2, kita bisa menggunakan D4 atau 2. Baik, agar tidak berlama-lama, kita bisa langsung menuju ke program Arduino. Oke, kita sekarang siapkan dulu Wemos D1 Mininya. Saya siapkan nanti di sini ya. Kemudian saya siapkan kabel data dulu. Kita sambung ke sini. Oke, sudah aktif. Berikutnya kita langsung ke program. Sebelum memprogram, yang perlu kita setting adalah boardnya. Kita pastikan sama persis. Kita pilih di sini ya, di menu tools, kemudian board. Cari yang sesuai dengan board punya kita. Yang kita punya adalah Wemos D1 Mini, maka kita harus memilih board yang sesuai, yaitu ESP8266. Kita bisa menggunakan generic modul. Jadi untuk modul yang board ini ya, modul board ini bisa kompatibel dengan kita juga, cuman karena ada yang lebih spesifik, yaitu adalah Wemos D1 R2 atau dan Mini ya. Kita bisa menggunakan ini.
Oke, selesai. Kemudian yang kedua, selain board, kita harus menyesuaikan juga portnya. Nah, port atau USB yang terhubung yaitu menggunakan COM3. Jadi teman-teman biasanya ketika awal-awal perlu membiasakan dua hal ini. Yang pertama adalah pemilihan board yang benar, kemudian yang kedua adalah pemilihan port yang benar. Oke, ini sudah dipilih. Berikutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu kita mau ngapain. Pada sesi kali ini kita akan membuat program blink. Jadi LED yang terlihat di Wemos D1 yang berwarna biru itu akan kita kontrol. Sementara ini dia nyala terus. Kita akan membuat program yang berfungsi untuk menghidup matikan, memblinkkan LED tersebut. Sebenarnya sampel-sampel program untuk Arduino itu sudah disertakan di sini. Kita bisa lihat di menu file ya. Menu file, kemudian examples. Di sini ada program dasar khusus untuk semua jenis Arduino. Cuman kalau kita scroll ke bawah, di sini ada program-program yang memang dikhususkan untuk Wemos D1 Mini sesuai board yang kita pilih. Contohnya di sini ya. Ini contoh yang khusus untuk Wemos D1 Mini. Ada Arduino Ota, kemudian ada DNS server. Artinya board ini bisa kita gunakan, kita jadikan DNS server nantinya kalau misalkan kita mau. Kemudian contoh program untuk EEPROM, kemudian contoh program untuk Blink. Nah, ini yang kita coba nanti. Ada Blink, kemudian I2S, kemudian dan lain-lain banyak sekali. Kemudian coba kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa menjadikan Wemos D1 Mini ini sebagai HTTP client, artinya dia sebagai browser ya kurang lebih. Jadi basic authorization, basic HTTP client, kemudian proses post, ngirim data, kemudian gimana cara streaming, kemudian ada HTTP update contohnya, kemudian kalau kita lanjut ke bawah ada MDNS, ada NetBIOS, kemudian ada web server. Kita bisa membuat Wemos ya, membuat Wemos ini menjadi server, menjadi web server. Jadi seakan-akan kita bisa mengakses website ya. Jadi ada banyak contoh di sini. Ada Hello Server untuk yang standar, kemudian ada HTTP Basic Authentication dan lain-lain ya. Kemudian ada juga WiFi. Kita bisa menjadikan Wemos D1 Mini sebagai access point nantinya ya. Kita jadikan access point, kita bisa jadikan NTP client misalkan. Ini ada access point, ada wifi client dan semacamnya. Kita bisa bikin mesh network, kemudian dan banyak lagi ya. Artinya dengan alat sekecil ini kita bisa mengeksplorasinya menjadi alat-alat pintar nantinya ya. Kalau misalkan kita sebutkan ya, kan ada smart thing, ada smart dan semacamnya. Di sini sudah ada banyak sekali contoh dan sampel program. Kemudian inovasi tergantung kepada orang yang ingin mengimplementasikannya nanti. Untuk video ini kita masih fokus pada Blink ya. Kita buka Blink. Di sini ada contoh sederhana untuk Blink. Saya coba geser. Jadi programnya hanya terdiri dari 24 baris. Itu pun 24 baris terdiri dari program dan komentar-komentar ya. Jadi metode penting pada program Arduino itu ada dua, yaitu setup dan loop. Setup ini adalah program yang akan diaktifkan ketika pertama kali board kita dinyalakan, sedangkan loop ini adalah program yang akan diulang-ulang seterusnya. Intinya begini, kalau setup itu dieksekusi sekali saja saat awal Wemos ini nyala, sedangkan untuk loop itu akan diulang-ulang terus-menerus sampai alat ini dimatikan. Jadi perintah digital write, kemudian delay, digital write, kemudian delay itu akan diulang terus-menerus. Jadi proses konfigurasi kita sudah lakukan tadi. Kita sudah tentukan boardnya apa, kemudian portnya apa. Terus yang berikutnya, ini belum kita akan bahas lebih detail di sini ya.
kita langsung upload aja nih program ke Wemos D1 Mini. Cara mengupload program ini ada dua. Yang pertama melalui tombol di sini ya, tombol upload. Kalau kita tekan tombol ini, maka program ini akan diupload ke board fisik. Itu cara pertama. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa masuk ke menu sketch, upload. Kita langsung upload aja untuk yang ini. Kita pakai tombol saja untuk uploadnya. Di sini ada proses upload, kemudian di bawah sini, nah nanti akan ada pesan-pesan di bawah sini. Proses upload dan lain-lainnya ada di sini nantinya. Perhatikan di sini sudah ada muncul pesannya. Oke, proses upload telah berhasil. Bisa diperhatikan pada ESP32 kita, LED-nya sudah tidak nyala terus-menerus, tapi nyala berkedip ya. Sesuai dengan program ini, LED tersebut mati selama 1 detik, kemudian dia nyala selama 2 detik. Kenapa dengan program yang sedikit ini bisa menyalakan dan mematikan LED di sini? Apa itu fungsi pen mode, apa fungsi digital write, kemudian ada apa fungsi delay, akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk video ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe,